Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hendro, alhamdulillah kabar baik ini. Jadi pada malam ini apa nih yang mau dibicarakan Bu? Gimana ya? Ada kabar baik tapi ada yang mengganjal ini Pak Hendro. Seperti itu, nggih, monggo. Saya akan bercerita ini sedikit cerita Pak Hendro. Ada yang mengganjal akan saya ceritakan kepada Pak Hendro ya. Ini begini Pak Hendro. Jadi saya mau menceritakan ada sedikit masalah yang saya alami Pak Hendro akhir-akhir ini. Nih, saat pembelajaran saya di kelas ya Pak Hendro, itu ada anak yang suka keluar masuk, bilangnya ke kamar mandi izinnya Pak, atau ke belakang itu. Seperti itu Pak. Oh, jadi di sekolahannya Ibu itu ada siswa yang suka izin ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya, saat pembelajaran, iya betul. Nah, jadi dari beberapa siswa tersebut kira-kira ada berapa Bu jumlahnya? Ini kebetulan kalau di sekolah saya kan kalau ke belakang itu harus berpasangan ya. Itu kalau sekali ke belakang kan 2 anak, yang satunya menemani ya. Ya sekitar 6 anak lah itu bergantian Pak. Oh, 6 anak bergantian. Bergantian, biasanya hingga 6 anak itu Pak bergantian gitu. Tak kira 6 anak itu dalam satu waktu gitu Bu, enggak Oh ya? tidak memang. Tapi kan kalau mereka itu bergiliran itu ya mengganggu pelajaran lah Pak. Nah, itu benar atau tidaknya ke belakang itu kan masalah Pak. Kalau benar sih, iya begitu Pak masalahnya Pak. Iya, jadi dari masalah tersebut Bu Suyanti sudah pernah bertanya atau belum alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika jam pelajaran bahasa Indonesia Bu? Sebenarnya saya ini Pak sudah pernah bertanya ya Pak ya, mencari informasi ya dari teman sekelasnya. Sebenarnya anak-anak yang ke belakang itu benar ke belakang atau ke kantin atau mungkin jalan-jalan mengelilingi sekolah gitu. Saya sebenarnya udah mencari informasi Pak. Oh, jadi sebelumnya Ibu udah mencari sebuah informasi ya? Iya, sudah berusaha lah yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Ya, jadi sudah mencari informasi, kemudian setelah tahu nih Bu dari laporan siswa misalkan, Bu Suyanti itu cek langsung atau tidak? Cek langsung, ya saya sih cek langsungnya dengan memanggil si anak itu, memanggil lah ya, saya ajak bicara secara pribadi pelan-pelan gitu. Apa sih sebenarnya, apa yang mereka lakukan itu ke belakang gitu, apakah benar-benar ke belakang gitu Pak, saya udah berusaha seperti itu. Nah, setelah saya gali ternyata alasan mereka itu, aduh bosen Pak terhadap pelajaran bahasa Indonesia, katanya pusing. Mungkin anak ini kurang tertarik dengan bahasa Indonesia, pusing, kemudian susahlah mengerjakan soal gitu. Jadi mereka merasa kesulitan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia gitu Pak. Yang sebenarnya itu seperti itu ternyata. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi setelah mendengar ya Bu dari alasan-alasan mereka, nih bagaimana perasaan Bu Suyanti dengan pendapat Ibu nih mengenai alasan siswa-siswa tersebut Bu? Ya, jujur ya saya kecewa lah Pak. Saya sebagai guru mata pelajarannya, ternyata anak saya itu bosan ya mengikuti pelajaran saya jadi refleksi ya. Apakah mungkin saya ini kurang bisa mengcover murid-murid saya, siswa-siswa saya, sehingga mereka itu merasa bosan. Ya saya sedih Pak, jujur Pak. Gitu. Iya Pak. Jadi merasa kecewa nih Bu? Ya merasa sedih, kecewa gitu. Ternyata Ya, anak-anak masih merasa bosan pada saat kita di dalam kelas. Nah, sekarang coba Bu Suyanti itu merefleksi diri. Apakah dalam pembelajaran di kelas itu sudah mengcover seluruh
kebutuhan belajar siswa atau belum? Ya, sebenarnya ini Pak, dalam KBM ya, pembelajaran ini saya sudah, merasa semaksimal mungkin lah Pak, melakukan pembelajaran itu. Saya memberikan pelayanan, bimbingan yang terbaik lah untuk anak-anak saya Pak. Saya udah berusaha maksimal gitu Pak. Nggih. Jadi, ini gini Bu, kalau dari angka 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang Bu Suyanti sudah peroleh itu sudah berada di angka berapa? Kalau misalnya ada level 1 sampai 10, pembelajaran saya yang sekarang ini ya Pak ya? Nggih, yang sekarang. Ada di angka berapa? Mungkin ya angka berapa ya? 6 atau 7 lah Pak, kalau saya melihat di rata-rata nilai sumatif kan 70% sudah bisa, mencapai KKM. Mungkin 6 atau 7 lah Pak, seperti itu. Karena saya melihat dari 70% anak-anak saya bisalah, melampaui KKM atau sesuai KKM begitu Pak. Ini menilai diri saya sendiri. Seperti itu Pak. Betul. Nah, dari yang sudah tadi kan diharapkan itu ada 6 sampai 7. Nah, Ibu itu harapannya nih Bu, harapannya itu ingin di angka berapa? Ya jujur ini kalau boleh jujur ya Pak, ya Oke. paling tidak tuh di angka 9. Oke. Syukur-syukur bisa sempurna di angka 10 Pak, berarti anak-anak saya itu bersemangat belajarnya gitu, memperoleh hasil yang maksimal gitu Pak. Baik. Luar biasa. Nah, untuk, mencapai angka yang diinginkan Ibu, Ya. solusi apa yang kira-kira nih Bu? Solusinya apa nih kira-kira? Solusi ya, itu tadi kan mungkin dari refleksi saya, ya saya akan mengubah metode lah atau strategi pembelajaran saya, supaya menarik Pak, sehingga anak-anak itu tidak bosen di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi untuk Iya. pembelajaran yang seperti apa yang Ibu Suyanti inginkan? Ya tentu pembelajaran yang, menumbuhkan keaktifan siswa, mungkin menumbuhkan kreativitas siswa, memotivasi siswa untuk senang belajar dalam bahasa Indonesia Pak, sehingga kan mereka itu tidak berpikir untuk keluar izin ke belakang gitu loh. Jadi tidak merasa bosan, kemudian tidak ada alasan untuk izin ke belakang ternyata kemana itu tadi gitu. Oh gitu. Saya jadi berpikir ke sana ini Pak. Berarti setelah ada pertanyaan dari Pak Hendro. Iya. Itu menumbuhkan keaktifan siswa untuk Iya, seperti itu apa ya? Iya. Tidak membosankan. Nah, kira-kira nih Bu, rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut itu apa Bu? Kalau rencana ya tentu mungkin nanti saya akan mencari referensi dulu ya Pak, jadi bagaimana cara mengubah metode atau pembelajaran saya, nanti saya akan mencari referensi dulu. Ya kita kan ada PMM gitu ya itu saya pernah belajar di PMM, tentang metode pembelajaran itu kan ya. Mungkin ini Pak, saya itu akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti yang sudah pernah saya pelajari Pak, seperti itu. Biar anak-anak itu lebih semangat lah Pak, dengan pelajaran saya gitu. Nggih. Jadi Ibu itu akan, menurut Ibu itu mau mempraktekkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Iya, akan saya coba Pak ini kayaknya mungkin ini bisa jadi jalan Pak. Nah, tadi Ibu akan mencoba untuk menjadikan pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya nih Bu Suyanti itu sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut atau belum? Kalau mempraktekkan berdiferensiasi apa belum ini Pak ya? Sebenarnya saya kalau dari materi yang saya pelajari ini ya, sepertinya saya itu sudah Pak, cuma kan mungkin belum paham itu. Misalnya ya kalau sebelum kita mengajar ya kan, saya biasanya mencari referensi, mencari buku di perpustakaan, kemudian saya juga,
ada buku pendukung buku paket, buku pengayaan lainnya, atau mungkin saya melihat, ada dari YouTube, itu kan diferensiasi konten. Cuman saya tadinya belum tahu, tapi itu sudah saya lakukan mungkin belum maksimal gitu. Misalnya pengumpulan tugas juga anak-anak, "Bu, saya nggak bisa," misalnya pakai aplikasi nggak bisa, "Bu, saya ini aja ya," itu. Sebenarnya sudah ini Pak Hendro, cuma mungkin belum maksimal dan belum paham Iya. bahwa itu diferensiasi. Nah, ini nanti saya akan mencoba lebih mendalami lah Pak untuk dipraktekkan. Oh, nggih, jadi coba nggih, Bu. Nggih, Ya, baik. sepertinya sudah pernah sih, sepertinya kalau saya meraba diri saya sendiri nih, Pak. Oh, nggih. Nah, jadi, sekarang akan mencoba dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan, menerapkannya dan nantinya mengelompokkan keadaan, di situ mungkin strategi dilakukan apa untuk menerapkan di kelas tersebut, Bu? Oh, dengan berdiferensi, Pak, ya. Ini kan kalau diferensiasi setahu saya berarti nanti saya akan iya betul Bapak tadi mengelompokkan ya, iya. Oke. Nanti saya akan mengelompokkan anak-anak saya, jadi berdasarkan gaya mereka dalam belajar, sehingga ini kan, bisa memicu anak untuk apa namanya ya, belajar sesuai gaya kan, sesuai gaya belajar kan jadi tidak berpikir untuk fokus ke yang lain. Jadi nanti saya akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok, Pak. Jadi Oke. pertama itu sebelum pembelajaran saya melakukan pemetaan. Jadi anak-anak yang mana sih yang auditori, mana anak-anak yang gaya belajarnya itu visual, mana anak-anak yang gaya belajarnya, kinestetik begitu, Pak. Oh, Itu jadi mungkin nanti yang saya lakukan seperti itu, Pak. oke, jadi dibedakan menjadi 3 kelompok ya menurut Ibu ya? Iya iya Nah, iya. kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajaran yang akan, dibedakan, Bu? Kalau dibedakan itu tidak, Pak, menurut saya ini ya. Dibedakan tidak, cuman anak-anak itu nanti untuk menyelesaikan tugas atau mungkin untuk menyimpulkan suatu materi, anak-anak itu, menyesuaikan. Misalnya untuk yang auditori tentu fokus ke pendengaran ya, maka mungkin ini anak ini malah justru bisa mendengarkan penjelasan guru. Kemudian untuk yang visual saya juga akan mengakomodasi gitu, bagaimana yang visual mungkin saya dengan, tayangan di YouTube atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kinestetik, nah ini yang bergerak ini nih, Pak. Nggih. Yang kemungkinan bergerak ke belakang itu, izin ke belakang ini yang jadi alasan. Ini mungkin nanti saya akan, apa namanya ya, anak-anak ini nanti, saya beri istilahnya sesuai dengan gaya mereka, kinestetik kan bergerak ya, Pak. Nggih. Misalnya ini saya materinya sekarang sampai ke, teks prosedur misalnya, ya di ruangan kita kan ada kayak misalnya saya pakai laptop, coba anak-anak ini cara mengoperasikan laptop, mematikan itu, anak-anak kan pasti tahulah kan ada TIK Nggih. seperti itu mungkin atau mungkin yang lain, anak-anak, cara misalnya yang sederhana, silakan praktek membuat teh manis misalnya, itu kan sederhana, teks prosedur sederhana. Anak-anak maju kemudian kan di sekolah kan dekat, apa namanya, dapur lah bisa ambil gelas, kemudian bagaimana mempraktekannya gitu, itu. Oh, Mungkin seperti itu, Pak, jadi praktek langsung, jadi anak-anak itu senang karena dia kinestetik, jadi harus bergerak gitu. Saya punya pemikiran seperti itu tuh, Pak Hendro. nggih, bagus itu, Bu, berarti secara langsung dipraktekkan nggih? Iya iya, bagaimana Nggih. meng-cover biar tidak ke mana-mana si anak itu. Nggih, Pak. Nggih. Itu menurut saya, Pak Hendro. Nggih, betul, ya, baik. Kira-kira nih, Bu, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkannya, Bu? Untuk mempersiapkannya ya mungkin 1 minggu ya, Pak, karena yang saya tidak hanya ngajar 1 kelas, jadi nanti saya bisa untuk kalau misalnya sama persis nanti ya kayak kurang kreatif lah, paling tidak untuk kelas A, kelas B, kelas C misalnya, ini saya bedakan sedikit mungkin, apa namanya, misalnya dari kontennya atau saya bedakan gitu ya. Mungkin 1 minggu untuk persiapan, minggu berikutnya okelah, mungkin siap untuk bergerak gitu. Gitu, Luar Pak. jadi hanya 1 minggu ya, Bu, ya? Kita 1 minggu untuk persiapan, minggu berikutnya action. insyaallah siap, action. Begitu, Pak. Nggih. Heeh, terus gini, Bu, ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakannya itu tepat waktu apa tidak? Kalau itu, ini yang biasa saya lakukan aja ya, Pak, ya.
Ini Oke. kalau di sekolah saya kan biasalah kita itu sharing-sharing, khususnya dengan guru mapel bahasa Indonesia, misalnya mapel lain juga dengan mapel lain itu biasa kita sharing. Misalnya ada kendala dalam pembelajaran, ya mungkin nanti saya akan, ya sebelumnya mungkin izin ya dengan kepala sekolah, ngobrol dulu dengan kepala sekolah, tapi untuk berikutnya saya akan berkolaborasi lah Pak dengan teman-teman guru bahasa Indonesia di sekolah saya, gitu. Kita sharing-sharing diferensiasi yang baik itu seperti apa gitu. Mungkin juga biar bisa menyemangati saya nantinya gitu Pak. Oke, Seperti itu Pak. berarti ada yang bisa membantu ya Bu ya dari Ya, tadi kegiatan tadi. semoga Oke, Pak. Nggih. baik. Kira-kira nih Bu ada berapa orang teman guru bahasa Indonesia di sekolah Bu Suyanti? Di sekolah saya itu berarti Bu Saro, Bu Intan, Bu Raswati, Bu Kom 1, 5 orang Pak. Dengan saya lumayan banyak. Banyak nggih. 5 orang, iya betul. Nggih, nggih. Ya, insya Allah Jadi bisa bekerja sama dengan baik lah. Ya. iya. Jadi kalau boleh saya merangkum nih Bu, tadi kan udah Iya ada Pak. beberapa ya Bu yang sudah dibahas dari awal. Nah, di sesi pertemuan ini tadi Bu Suyanti ada hambatan. Iya betul Baik Pak. siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika Iya betul. pembelajaran bahasa Indonesia, nggih. Nggih, betul Pak, begitu. Kemudian menemukan sebuah rencana atau solusi untuk menyelesaikannya. Begitu ya, Bu ya? Iya. Iya Pak Hendro, betul Pak Hendro. Iya. Nah, sekarang gini, Bu. Apa nih yang Ibu dapatkan pada sesi ini? Yang saya dapatkan tentu Pak, ini saya jadi ya yang tadinya agak, aduh ini saya harus, ya ada bayangan sebenarnya cuma belum apa ya, belum mantap lah gitu. Ini dengan saya bersharing ya, dia sharing dengan Pak Hendro, saya jadi menemukan solusi dan nanti saya siap untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dan saya akan menerapkan. Semoga ya bisa mengatasi hambatan pembelajaran saya itu tadi, Pak. Oke, Bu. Semoga, Pak. Nah, jadi gini Bu, sekarang kita itu berada di sesi akhir ya Bu ya. Oke Pak. Jadi apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan tentu senang sekarang. Saya menjadi lebih lega Pak, tidak bingung lagi. Karena tadi ada masalah, kemudian sharing dengan Bapak, ya saya ada pencerahan lah Pak. Terima kasih Pak Hendro. Baik Bu. Kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu Suyanti. Ya, oke. Saya tunggu ceritanya nih setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi direncanakan Bu Suyanti sampai dengan sukses. Mungkin sampai di sini dulu Bu untuk kita berbincang-bincang, tetap semangat dan sehat selalu Bu. Oke, ya besok saya ceritakan lah Pak Indro kalau sudah saya praktek dan semoga berhasil nanti saya calling atau kita ketemu langsung lah, boleh. Iya, Bu. Nanti saya akan bercerita ya semoga berhasil. Terima kasih banget ini Pak Hendro sudah Iya, Bu, meluangkan sama-sama. waktunya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak Hendro. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih malam ini Pak Hendro? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana kabar Bu Suyanti? Ya alhamdulillah baik ini Pak. Alhamdulillah ya Pak, tumben ini Pak Hendro nih datang ke sini sepertinya ada yang mau dibicarakan ini Pak Hendro nih. Iya nih Bu, saya ini ingin membicarakan masalah di kelas saya Bu. Oh, jadi Pak Hendro itu punya masalah di kelasnya ya? Nggih Bu. Bagaimana itu Pak Hendro? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada anak yang bernama Doni. Saya kurang suka
dengan perilakunya yang kurang terpuji. Hmm. Hal ini membuat saya kurang nyaman dalam menyampaikan pembelajaran di kelas saya, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada anak yang bernama Doni, kemudian berperilaku kurang terpuji seperti itu ya, Pak. Nggih. Sebelumnya saya ingin bertanya ini Pak Hendro, dengan pertemuan kita ini tujuannya apa ini Pak Hendro? Ya, saya berharap setelah berbicara dengan Bu Sianti, saya mempunyai solusi berbicara dengan Doni, Bu, seperti itu. Oh ya, jadi nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Nggih, betul. Oke. Pak Hendro, terkait dengan Doni itu berperilaku kurang terpuji ya, Pak Hendro Nggih. tadi ya, si Doni itu. Menurut Pak Hendro ini, perilaku yang terpuji itu yang seperti apa ya Pak Hendro ya? Jadi gini, menurut saya itu perilaku anak yang baik atau terpuji itu yang melakukan Terpuji, kesepakatan kelas yang sudah ya, yang disepakati di awal semester ya, kemarin. Terus lagi seperti datang tepat waktu, datang tepat waktu, menghormati guru, ada guru, menyayangi teman, mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga memperhatikan saat pembelajaran, Bu, seperti itu. iya iya, saya sepakat itu Pak Hendro, itu memang ya perbuatan terpuji ya untuk anak-anak ya. Salah Iya, Bu. satunya tadi menghormati guru, kemudian mungkin kesepakatan kelas juga dilaksanakan, ya. Saya sepakat ini itu ya Pak Hendro ya, itu Iya, adalah Bu. perbuatan yang terpuji. Nah ini Pak Hendro, misalnya ini Pak Hendro ya, saya ini punya ada level ini ya, Oke, levelnya itu 1 sampai 10 ini Pak Hendro. Menurut Pak Hendro, keadaan Doni yang maaf kata ini ya, berperilaku agak kurang terpuji itu menurut Pak Hendro itu ada di level berapa ini Pak Hendro? Si Doni itu. menurut saya Doni itu ada di angka 5, Bu. Karena ya Hmm, suka datang terlambat, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak memperhatikan saat pembelajaran, dan juga suka bermain saat diberikan materi, seperti itu, Bu. iya, jadi agak berperilaku ya seperti itu ya, kurang kurang Oke. baik ya, iya ya. Berarti si Doni itu kalau menurut Pak Hendro itu posisinya di level 5 ya Pak Hendro ya? Betul, Bu. Nah, kalau Oke. boleh diceritakan ini Pak Hendro, apa sih penyebab dari si Doni itu berperilaku seperti itu? Boleh diceritakan Pak Hendro? Oke. Jadi untuk penyebabnya mungkin karena dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya ya, Bu, ya. Jadi Doni Kurang itu kurang mendapat mendapat perhatian dari orang tuanya. hmm, Jadi Doni itu ayahnya bekerja dan ibunya jualan. oh ayahnya bekerja, Eee, iya. dan Doni mempunyai 4 adik, Bu, yang masih Wah kecil-kecil. wah, Selain lumayan banyak ini. ya, selain membantu Ini Doni ibunya maaf maaf ini saya mau tahu iya, Doni itu kelas berapa adiknya 4 ini, Pak? kebetulan jadi Doni itu Banyak mempunyai sekali. 4 adik tadi ya, Bu. Iya betul. Membantu ibu berjualan dan juga membantu mengasuh 4 adik yang 2 orang masih balita, seperti itu, Bu. Karena di sini Lumayan yang repot. mungkin masih subur, Bu. Lumayan repot itu, kasihan si Oke. Doni. Jadi, perilaku Doni itu seperti itu karena memang, keadaan ya, Pak, ya? Nggih, betul. Berikutnya Pak Hendro, Mhm. mungkin ada upaya yang pernah dilakukan oleh Pak Hendro untuk ya mencoba mengatasi masalah ini, Pak? Jadi untuk upayanya sih sebetulnya saya pernah berupaya memanggil anak tersebut dan saya bina, Bu. Dan saya pun sudah memberikan buku penghubung kepada Doni untuk dibaca orang tuanya. Nah, namun di situ sepertinya orang tuanya hanya membaca dan tanda tangan tanpa ada tindak lanjutnya seperti itu. Mhm. Berarti Pak Hendro sudah berupaya ya tadi, ada namanya apa tadi, buku penghubung gitu Ada ya? ya betul, Bu, ada buku penghubungnya Iya, sekarang. jadi ada upaya Pak Hendro supaya ya jangan sampai berlanjut ini ya, maksudnya si anak itu seperti itu ya karena pengaruh Iya, keadaan tadi ya. heeh, Sudah iya, memanggil anaknya, menghubungi orang tuanya dengan buku penghubung ya, seperti itu nggih. nggih nggih, ya Eee, seperti itu, Bu. Tapi ya karena
di situ tidak ada hasil, ya saya melakukan upaya yang kedua, Bu, Oh, apa itu yaitu upaya yang kedua? menemui ibunya langsung ke rumahnya, Bu. Oh, bagus itu, Pak. Oh, ya Mhm. ya, bergerak cepat pokoknya Pak Hendro Nggih, ya. Bu, Jadi setelah nggih. usaha pertama itu kurang berhasil, maka Pak Hendro langsung gercep Nggih. usaha yang kedua yaitu datang ke Rumah orang tuanya, Bu, wah, jadi bagus itu, langsung keren. Semangat Pak Hendro. Jadi Pak nggih. Hendro datang ke rumahnya. Gimana tuh bisa diceritakan lebih lanjut, Pak? Iya, Bu, ya. Ya saya usahakan, di situ bertemu orang tuanya Doni saat pulang sekolah. Mungkin hanya Mmm, bertemu ibunya karena ayahnya kan malam hari baru pulang, Bu, seperti itu. ya 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 ya, berarti nanti home visit begitu ya, Pak, ya? Iya, Bu, betul. Walaupun hanya ibunya, ya semoga ada hasil lah, karena memang mungkin untuk bertemu dengan bapaknya itu karena kerja itu agak susah gitu ya. Setelah melakukan upaya tersebut nih Pak Hendro, Mhm. kira-kira ukuran keberhasilan ya, ukuran keberhasilan dari usaha Pak Hendro itu apa ini Pak Hendro? Jadi, untuk ukuran gitu, Bu, ukuran keberhasilannya, ya saya harapkan setelah saya bertemu ibunya Mmm, Doni itu akan menasehati Doni dan mmm, bisa membagi waktu dan memberi perhatian ke Doni. Nah, mhm. sehingga di situ Doni tidak pernah terlambat datang ke sekolah, selalu mengerjakan tugas, fokus saat, diberikan materi, pembelajaran, dan menghormati guru, serta di situ mungkin menyayangi teman, Bu, seperti itu. Kalau saya ini ya Pak ya, berarti Pak Hendro itu, eee, melakukan kerjasama yang lebih intens dengan orang tua nggih Pak nggih? Nggih, Jadi Bu. melakukan kerjasama dengan ibunya, dengan orang tuanya, supaya si Doni atau putranya itu, anaknya itu bisa me-manage waktu, ya mungkin nanti pas mau sekolah itu ya jangan diganggu supaya persiapan sehingga tidak terlambat, di rumah kapan waktu belajar, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Nggih, Bu, betul. Bagus bagus, Pak Hendro, bagus. Itu, langkah yang tepat itu menurut saya juga. Berikutnya Pak Hendro, komitmen, komiten terhadap upaya Pak Hendro itu bagaimana ini? Mau dilakukan kapan nih? Ya, Secepatnya atau mungkin besok lagi atau jadi untuk komitmen yang saya lakukan ya mungkin mencobanya sesegera mungkin, Bu. Ya bisa besok sepulang sekolah itu saya akan menemui ibunya Doni, seperti itu. secepatnya pokoknya ya Pak Hendro ya? Nggih, secepatnya. Iya 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 iya. Oke oke, bagus Pak Hendro, bagus. Begini Pak Hendro, dari awal tadi kan kita sudah banyak sharing ya, jadi Pak Nggih, Hendro itu menceritakan ada seorang anak yang namanya Doni, Doni kemudian si anak betul. ini iya, itu berperilaku agak tidak terpuji lah ya, sebenarnya sih Nggih, namanya anak-anak, tapi karena pengaruh ini itu ya. Jadi misalnya itu, tidak mengerjakan tugas, sering terlambat gitu ya Pak Hendro, betul ya? betul, Bu. Kemudian suka mengganggu teman, mungkin kurang menghormati guru, karena tidak konsentrasi berarti kurang menghormati. Nah ini, Pak Hendro juga sudah melakukan upaya yang pertama tadi memanggil si anak, kemudian memberikan buku penghubung, kemudian Pak Hendro sampai datang ke rumahnya itu nantinya ya. Nggih. Pertanyaannya bagaimana perasaan Pak Hendro nih setelah berbicara dengan saya, membicarakan masalah Pak Hendro ini? Jadi gini, Bu, jadi saya merasa lega, hati saya itu, jadi sedikit tenang, tidak rusuh seperti itu. Jadi setelah bertemu dengan ataupun berbicara dengan Bu Yanti, saya seolah mendapatkan sebuah pencerahan seperti itu, Bu. Oke oke oke. Alhamdulillah ya Pak Hendro ya. Jadi kita dengan sharing, dengan proses seperti ini, semoga masalahnya terselesaikan ya, ini alhamdulillah. Ini untuk selanjutnya saya menunggu kabar baik loh dari Pak Hendro. Setelah Nggih, Pak Bu. Hendro itu, eee, langsung implementasi tadi rencananya, ya, Nggih. semoga lancar dan berhasil, saya tunggu informasinya Pak Hendro. Iya, Bu, ya Mungkin nanti kita semoga bisa ya calling-calling atau, gimana ya, atau mungkin kita pas ketemu lah, kita sharing-sharing lagi nggih, gitu. nggih, nggih. Ya, Bu, semoga ya ada sebuah progres setelah solusi yang saya usulkan berjalan dan juga Iya. berhasil, saya akan mencoba untuk menghubungi Ibu lagi. Terima kasih Bu Yanti
Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Selamat bergerak Pak Hendro, Iya, semoga Bro, sukses. siap. Dan Nggih. anaknya tadi si Mas Doni itu bisa belajar lagi, bisa namanya apanya, semangat lagi, tidak terganggu konsentrasi belajarnya karena situasi dalam keluarganya ya memang keluarga itu sangat berpengaruh ya Pak Hendro ya. Nggih, Ya betul. seperti itu Pak Hendro. Nggih, Bu. Semangat buat Pak Hendro. Siap. Nggih, Selamat Bu. juga rutinitas kembali untuk melakukan pembelajaran setiap harinya. Begitu ya Pak Hendro. Iya, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.